Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, hadirin wal hadirat jamaah Isya dan sholat tarawih Masjid Al-Mu'tasim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberi taufik hidayah Allah, kesehatan, sehingga masih bisa istiqomah untuk menjalankan sholat jamaah Isya dan tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tergolong apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa 10 awal bulan Ramadan adalah merupakan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa 10 awal berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ini sudah tanggal berapa Bapak Ibu? 10 malam 11. Nah, berarti sudah memasuki 10 yang awal. Berarti awwaluhu rahmatun ya wa awsatuhu maghfirah. Jadi mudah-mudahan ini berarti kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Maka hal ini harus kita syukuri, ya, syukur kepada Allah SWT telah memberikan kemudahan dan keringanan untuk bisa berjalan ke Masjid Al-Mu'tasim ini menjalankan sholat tarawih, ya, sholat jamaah Isya, sholat tarawih dan kulkum atau dia sholat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, mungkin sebelumnya kami mohon maaf kalau biasanya di sini 4 tadi 2, ya mohon maaf. Saya mohon maaf mungkin ya kalau berbeda, dan mungkin perkenalan sedikit. Saya di sini adalah teman dari Bu Irna, katanya dari perumahan Kebun Agung sini. Pondok Bukit Agung. Bukit Agung. Ya, Bukit Agung sana ya. Nah, itu sama-sama satu kamar Bumi dan Pak Fauzan. Saya lihat di Wing dan Sekretaris UI Kota Semarang. Itu sekedar perkenalan. Dan sekali lagi mohon maaf kalau mungkin biasa nampak saya jual Bapak. Kita saling menghormati. Dan rahmat itu termasuknya ya seperti ini. Awalul rahmatun, yang namanya rahmat itu perbedaan. Maka ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaan umat itu menjadi rahmat. Ya, karena tidak apa-apa saling menghormati. Dan tarawih sendiri itu kalau Bapak Ibu buka di dalam hadis Bukhari itu memang ya berbeda. Jadi kalau di dalam Bukhari itu bab sholat tarawih, itu yang pertama justru yang diterangkan oleh Imam Bukhari itu ceritanya Umar. Jadi Umar jalan-jalan pada bulan Ramadan, sholat malamnya kok sendiri-sendiri. Ada yang
imamnya 2, maksudnya makmumnya 2, sama ada yang 3, kok sendiri-sendiri. Nah, Umar mempunyai inisiatif, oh ini nggak jatuh kalau bulan Ramadan kesalahan sendiri-sendiri haji dan dijadikan satu oleh Sayyidina Umar, jadi satu, imamnya satu. Nah, jadilah sholat tarawih ini. Kenapa? Pada zaman Rasulullah nggak ada. Nah, setelah itu hadis Rasulullah yang setelah cerita Umar itu lalu dalam Bukhari dijelaskan. Nah, Nabi itu keluar pada bulan Ramadan itu hanya 3 kali. Itu pun tidak seperti ini, jam Aisyah terus sholat seperti ini enggak. Nabi itu keluarnya fi jawfil lail, di dalam hadis Bukhari itu dijelaskan seperti ini. Fi jawfil lail, di tengah malam. Jadi tengah malam itu definisinya ya jam 12, jam 1. Nah, kalau kita jam 12, jam 1 kan tidur, karena enak-enaknya tidur. Nah, itu Nabi kuat. Wah, lalu sahabat banyak yang mengikuti. Nah, lalu yang kedua banyak mengikuti lagi. Yang ketiga banyak lagi. Nah, akhirnya yang keempat Nabi ditungguin, nggak datang Rasulullah. Nah, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa hari yang keempat kok nggak datang kok ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, inni khasitu an yufradu alaikum. Saya takut kalau nanti sholat yang saya jalankan pada malam bulan Ramadan ini nanti diwajibkan. Nah, itu seperti itu Nabi. Jadi orang nggak ada kalau orang seperti Nabi itu nggak ada. Kasihan gitu ya. Jadi kasihan kalau diwajibkan. Ini khositu, saya takut kalau ini nanti diwajibkan. Kalau diwajibkan nanti orang Indonesia yang punya dagangan-dagangan biasanya akhir Ramadan, kalau dalam bahasa Jawa itu premo itu. Nah, kan nggak bisa terawih, padahal terawih itu wajib. Nah, maka Rasulullah di dalam hadis Bukhari ini hanya 3 kali. Nah, jadi setelah itu Rasulullah nggak hatta tufiya, sampai Rasulullah itu meninggal tidak seperti itu. Nah, baru dijalankan itu pada masa Sayyidina Umar. Nah, setelah hadis itu dalam Bukhari dijelaskan, baru hadisnya Aisyah. Ditanya Aisyah, ya Aisyah, bagaimana Rasulullah itu kalau sholat yang Ramadan? Nah, Aisyah menjawab, maka Rasulullah fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasulullah itu baik di dalam bulan Ramadan atau tidak Ramadan itu ihda asrata. Jadi ada 11. Ya, ada 11. Nah, Aisyah jangan ditanya panjangnya yang dilakukan oleh sholat tarawih Rasulullah itu panjangnya panjang kok. Kalau kita tadi kan paling hanya berapa ayat itu kan. Itu mungkin biasanya cepet kok. Imamnya kok suweman nih. Ya gitu. Kalau biasanya lama imamnya ini nih rada cepet apa-apa gitu. Maka itu. Nah, di sana dijelaskan di dalam Bukhari itu arba'a raka'atin. Jadi 4 rakaat 3. Nah, Umar yang di awal tadi itu 23 rakaat. Sampai sekarang yang namanya di Mekah itu 23 rakaat. Terus di Madinah itu tidak 23 rakaat, tetapi 36 rakaat. Sanggup betul Bapak Ibu? 36 rakaat. Nah, tapi bukan 36 rakaat kayak yang sekarang ada di sini itu. Hanya 5 menit gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 23 kok 5 menit itu. Kalau di Madinah itu 36 rakaat. Nah, lalu ditanya, kok 36 gimana? Saya nggak mau ketinggalan pahala di dalam bulan Ramadan. Kalau di Mekah 23 itu kan ada tawafnya, di sana 1 rakaat 100.000 lipat gandanya. Dan yang Madinah kan hanya 1.000, saya nggak mau ketinggalan. Dan dia tambahin berapa? 36. Nah, gitu. Jadi makanya tadi ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaannya rahmat, mboten usah diperpanjang. Wong puasa niku tujuane napa? Awaluhu rahmat. Jadi niku rahmat.
Jadi bagaimana ya kita memperbaiki, bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kadang-kadang kita sebagai umat Islam kadang-kadang ini terjebak dengan hal-hal yang seperti ini, lalu jadi geger, lalu jadi diparang, neng-nengan gitu. Nah, sampai jutaan, aku rasa muncul kalau muncul paling nanti kalau keluar itu sebetulnya jalan gitu. Nah, ini hadis wonten hadis tarawih pertama ini cuma hadis Nabi itu hanya 3 kali, maka di Mekah itu 23. Nah, yang paling enak itu di Indonesia. Ono 23, ono 11 enak. Sudah bukan enak. Indonesia itu paling enak gitu. Ono sing 4 rakaat, ono sing 2 rakaat enak. Dan ini wonten salatul lail masna, salat malam itu 2 rakaat. Nah, yang 4 tadi dari mana? Hadis Aisyah tadi. Ketika Aisyah ditanya, jadi urutannya terawih itu kan pertama cerita tentang umat, yang kedua cerita tentang Nabi, yang ketiga itu Aisyah ditanya, sholatnya dia kan? Oh, 11, 4 rakaat, 3 rakaat. Itu Aisyah. Nah, kalau melihat sejarah tarawih, ya saya bilang Umar, karena Nabi itu tidak mau sholat mau terus-terusan itu, maksudnya tidak mau itu berjamaah gitu. Nah, di rumah yang buat lagi jenengan Rasulullah itu sampai nak sholat malam itu kentolnya itu kentol kakinya itu sampai melentung saja hujan. Nah, kita itu paling kan nek sholat rodoake paling kan tarawih itu lebih itu nek gelem gitu, nek gelem langsung sadar. Nek sadar enak nek omah buruhan. Nah Rasulullah jangan ditanya kalau Rasulullah, maksudnya Rasulullah nggak mau praktek banyak ya seperti itu, takut berjamaah itu, takut kalau nanti diwajibkan. Nah maka disinilah kita mengambil hikmah puasa yang pertama itu 10 awalul rahmatun kita harus rahmat. Maka kalau ada agama yang mengaku-ngaku agama kasih sayang itu janjane itu kedaluwarsa. Cuma umat Islam boten purun menapa ini menjadi tagline kita bahwa agama tidak mau. Tapi padahal kalau kita telusuri agama yang paling rahmat kasih sayang niku nggih agama Islam. Panjenengan setiap melakukan sesuatu kan pakainya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ar-Rahman itu belas kasihnya. Baik sesama manusia atau dengan hewan itu mengikuti sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu belas kasihan kasih sayang kepada hambanya yang ada di dunia ini, baik dia sholat atau orang sholat. Itu Ar-Rahman. Tetapi nanti Allah itu Ar-Rahim hanya orang-orang yang mau sholat tarawih ini, mau sholat maghrib yang dikasih sayang. Orang yang gak sholat berarti masuk neraka. Nah itu, maka puasa ini itu 10 yang awal itu adalah rahmat, adalah kasih sayang. Nah yang kedua 10 yang kedua mau firroh, kita saling memberikan ampunan. Kita walaupun salah kayak apa, kita saling memaafkan. Maka setiap bulan Ramadan itu mesti di masjid-masjid, di musola itu dolanin Allah. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, innaka afuwun, ya Allah adalah Maha yang memberi ampunan kepada semua hamba-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim. Dan Allah niku orang yang paling suka tuhibbul afwa, saling memberi maaf. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya. Maka di sini Ramadan yang kedua itu adalah memberikan ampunan. Dan sifat-sifat Rasulullah itu adalah seperti itu, Bapak Ibu. Tadi, ketika kasihan sama umatnya, ya, dan memberi ampunan Rasulullah. Sampai di dalam hadis Bukhari itu juga dijelaskan. Pada suatu saat Rasulullah menikah ngutus sahabatnya, ya,
Jadi redaksinya di dalam hadis niku nek menurut ilmu nahwu niku wajib dilakoni. Rasulullah redaksinya la yusalliyan ahadukum al-isra fi bani Quraidah. Tembung Rasulullah niku la yusalliyan niku nek menurut dalam redaksi bahasa Arab la yusalliyan niku kan wis ana tauhide, wis ana lanahine. Ojo sampai nanti kamu jadi benar-benar kamu harus sholat asal itu dibanding Quraidah. Ini kan cara perintahnya kan harus cetong welo nek kon sholat asar nek banding Quraidah lalu sholatnya pun ya banding Quraidah nah tiba-tiba kenyataannya sahabat ketika belum sampai di Bani Quraidah waktu asar itu mepet. Nah ini jadi waktu asar itu mepet. Nah lalu di sini terjadi dua pendapat. Yang golongan pertama, oh ini sholat asarnya mepet, berarti bebas sholat asar ini. Loh, kok seperti itu? Rasulullah tadi kan perintahnya sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah sebelum kamu sampai ke Bani Quraidah, wis sholat asar. Lalu kelompok yang pertama itu sholat asar di Bani Quraidah. Sholat asar. Yang kelompok kedua ada, perintahnya Rasulullah jelas sholat asar di Bani Quraidah. Lalu walaupun asarnya sudah mau habis, tetap sahabat yang satu menikah, sholat di Bani Quraidah. Nah, lalu di sini terjadi dua pendapat. Nah, setelah pulang ketemu Rasulullah SAW, lalu ceritanya Rasulullah, tadi kan jenengan jelas ya Rasulullah, perintahnya sholatnya Bani Quraidah. Maka kalau sholatnya Bani Quraidah, dan itu kok sahabat itu betul. Loh, yang pulang memang tidak ya Rasulullah, saya tidak sholat di Bani Quraidah karena apa? Asalnya sudah mau habis. Bagaimana? Jawab Rasulullah. Rasulullah itu mesem, buatan disengkeni. Begini loh, jawab begini. Buatan Rasulullah malah begini. Rasulullah itu begini. Oh, ya wis. Berapa pun Rasulullah. Padahal Rasulullah jelas benar. Lalu soal yang tak dulu. Tapi Rasulullah itu mesem awal. Ya, jadi Rasulullah itu mesem. Ya wis. Nah, jadi yang satu yang dibenarkan karena asalnya sudah mau yang satu juga dibenarkan karena perintah Rasulullah jelas itu sholatnya terbalik Quraidah. Berarti apa? Rasul itu bijaksana memberikan ampunan kepada dua sahabat yang berbeda. Maka di sini mau firatu orang Rasulullah itu yang paling mau memberikan maaf sesama manusia. Kalau sahabat walaupun berbeda pendapat tetap Rasulullah memberikan memberikan ampunan ini. Nah inilah mengapa puasa yang kita laksanakan itu diantaranya apa hikmah ini, hikmah bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat ya, yang 10 kedua ini sudah mulai 10 yang kedua berarti tanggal 11 nanti sampai pada tanggal 20 itu maghfirah. Dan yang terakhir adalah ikut minanna. Jangan nanti kita filsafatnya seperti filsafat wong Jawa. Jadi bukan wong Jawa. Ngomong kosong tadi dulu. Jadi 10 pertama itu masjidnya sampai boten kamot. Nggih kula di pengalian Permata Putih itu kalau 10 awal sampai ini itu sampai jalan itu ditutup. Padahal itu masjidnya pun ikan itu lomba. Jadi 10 awal ngapa kebun izin. Terus 10 kedua maju. Saya maju apa? Barisane maksudnya. Orang maju terawih. Terawih maju berarti apa? Terawih maju berarti sofi maju. Ya sama. Tidak di sini, tidak di sana sama loh. Kode-kode Semarangnya gitu. Kode-kode Semarangnya sama.
Jadi kalau awal itu masjid, kalau 10 kedua itu di mall itu nih. 10 kedua kan di mall sehingga masjidnya berkurang. Kalau 10 pertama itu ke masjid rame, 10 kedua ke mall. Jadi sudah mulai berkurang di 11-11. Nanti sampai tanggal 20 Ramadan mulai berkurang. Nah, 10 yang ketiga, ya, itu istilah ngawur-ngawuran gitu. Jadi 10 yang ketiga apa? Yang rame itu orang mall, tapi terminal gitu. Mulai bandara, stasiun, terminal, itu rame. Makanya masjidnya semakin maju shopping gitu. Nah, kalau kita jangan sampai ya, jadi di berorientasi jangan seperti itu. Tetap 10 yang pertama itu adalah rahmat, yang 10 kedua adalah maghfirah, dan 10 ketiga adalah ikun minat goeman. Nah gitu istilahnya. Goeman 10 terakhir ke sekolah rahmat nggak bisa. 10 yang kedua tetap saya harus mencari maghfirah. Wes jone mau terserah. Sebenarnya aku jogo masjid Al-Qasim iki. Mati urip tak jogo. Pokoke ben ramelah. Nah itu kenapa kok? Maghfirah. Nah, yang ketiga apa? Goeman 10 yang ketiga kok kalau tidak mau ke masjid karena intinya itu ya yang ketiga itu dijauhkan dari api neraka. Goeman tetap ke masjid ya, tetap ke masjid. Maka Rasulullah itu setiap 10 terakhir itu dibukai, bujurnya dibukai, anaknya dibukai. Taharu Lailatul fi asril awakhir. Rasulullah justru Rasulullah 10 terakhir itu duniai. Amin duniai sahabat duniai itu 10 terakhir. Maka sampai sekarang yang namanya 10 terakhir di Mekah dan di Madinah itu orang maju barisannya tapi semakin nggak kuat. Nah itu. Jadi bedanya di sana Pak. Kalau di Mekah, di Madinah, itu kalau sudah 10 terakhir Lailatul Qadar, itu parah di masjid kabeh. Walian di Indonesia ya. Nah, makanya nanti kita tetap mempertahankan bahwa 10 yang terakhir adalah ikut minat harus saya jaga masjid Al-Qasim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan maghfirah rahmat Allah. Mudah-mudahan 10 awal kita mendapatkan rahmat, 10 yang kedua kita mendapatkan maghfirah, dan 10 terakhir kita mendapatkan ikun minat, dimerdekakan dan tidak masuk neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekhilafan dan kekurangan, saya mohon maaf ya sebelumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.